mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebelum memasuki minggu yang baru, kami mau pastikan bahwa hidup kami miliknya Tuhan. Hidup kami ada dalam cengkraman Tuhan. Terimalah hidup kami ini Tuhan. Hidup yang sudah kau tebus di atas kayu salibmu itu Bapa. Kami tahu kami hanya hidup untuk Tuhan. Sebentar kami mau duduk tenang mendengar firman. Bicaralah pada kami ya Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Kami yakin kebenaran ini. Maka kami datang beribadah untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan. Setan dan iblis roh jahat kami tolak pekerjaan-Mu. Tidak boleh mencuri benih firman yang ditabur. Cara berpikir yang salah yang kami warisi dari dunia ini, kami buang itu di dalam nama Yesus. Kami hanya mau menerima firman Tuhan. Cara berpikir sorga, perilaku sorga, itu yang kami mau terima. Dan kami akan lakukan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau. Biarlah hanya Yesus saja yang dimuliakan dalam penyampaian firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam semua. Mari kita lanjutkan khotbah seri kita. Hari ini kita membahas Yunus pasal yang terakhir. Haleluya. Ngomong dulu kanan kiri. Masih ingat cerita khotbah 3 minggu sebelumnya? Belum? Ya? Masih ingat ya? Iya, pokoknya jangan lari dari panggilan Tuhan ya. Mari kita sekarang Yunus pasal yang ke-4. Supaya agak enak nyambungnya, saudara, ayat 10 pasal 3-nya mulai kita baca ya. Jadi pasal pertama Yunus dapat perintah pergi ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsus. Pelarian Yunus membuat sulit hidup orang di sekitarnya ya. Mencelakakan orang di sekitarnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jangan lari dari rencana Tuhan. Amin. Akan menyulitkan hidupmu dan akan menyulitkan orang di sekitar. Yunus pasal 2 kita lihat bagaimana Yunus mulai bertobat. Tuhan izinkan ikan besar itu makan dia. Di dalam perut ikan itu dia berpuasa, dia berseru pada Tuhan. Coba belajar mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan betul Yunus bertobat sehingga Tuhan muntahkan kembali. Oleh ikan itu dimuntahkan dia di pantai. Dan di pasal 3 mulai dia sampaikan misi itu. 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Disampaikannya kabar itu ke kota Niniwe. Dan luar biasa seluruh penduduk Niniwe meresponinya. Bahkan raja pun meresponi, memerintahkan semua orang Niniwe harus apa? Puasa. Bukan hanya manusia yang puasa, seluruh binatang puasa. Dan luar biasa karena Tuhan melihat pertobatan kota Niniwe itu. Pasal 3 ayat 10 kita baca. Dua ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Tapi pasal 4 ini mari kita belajar lagi dari attitude Yunus ini. Ini memang agak besar kepala. Ngomong dulu kanan kiri. Jangan besar kepala kau bilang ya, jangan ada sesi kedua didikan Tuhan ya. Mari kita lihat, ini menarik sekali. Pokoknya nanti ke sorga jangan lupa saudara ketemu Yunus ya. Kenapa kota itu bertobat kamu merengut bilang ya. Apa masalahmu bilang ya. Haleluya.
Mau di surga nanti nanya sama Yunus? Iya, kalau saudara lihat sejarahnya, kemungkinan besar kota Niniwe ini salah satu tempat di mana orang Israel itu jadi menderita gara-gara kota ini. Jadi dia kepahitan dengan raja dan kota Niniwe. Dan dia memang inginkan kota ini binasa. Ya, mari kita lihat Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Masa Tuhan mau ngampuni dia marah, ya kan? Ini menarik ini orangnya, ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus ini tahu betul kalau dia berkhotbah, kota itu akan kemungkinan bertobat. Dan kalau udah bertobat, Tuhan pasti ampuni. Itu yang dia buat kesel. Kan betul yang saya takutkan terjadi. Ini kota bertobat dan Tuhan mengasihi mereka. Kesel aku. Unik ya. Ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kota bertobat, dia malah mau mati. Itulah saking keselnya dia. Kenapa rencananya nggak nyampe? Karena apa yang diinginkannya nggak sampai. Dia berharap kota itu dihancurkan, tapi tidak terjadi. Dia kecewa. Lucu ini ya. Ibarat saya sebagai ketua STT, anak-anak ini berhasil di suku-suku itu, saya kecewa. Itu apa itu? Jadi ada yang memang kesel di hatinya yang paling dalam. Apa itu? Dia memang mau kota ini dihancur. Cabutlah nyawaku Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 4, luar biasa. Tuhan itu sangat baik ya, dia mengerti kemanusiaan kita. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas. Malah dia masih, udah Tuhan pun mengampuni, malah dia masih berharap kota itu hancur. Saya tunggu dulu, kayak mana ini terjadi. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Haleluya. Dari kekesalan hatimu Tuhan pun bisa menghibur. Amin. Ayo ngomong dulu kanan kiri, tahu diri kau, Tuhan itu tetap baik, bilang. Walaupun kau bandel, dia tetap baik. Amin. Kayak manapun kau kesel sama dia, Tuhan tetap baik dalam hidupmu. Ini udah digituin Tuhan pun masih terus nyalain Tuhan. Banyak orang begitu ya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Haleluya. Akhirnya tersenyum juga dia, gara-gara ada pohon jarak yang menaungi teduh. Dia rasa aduh enaknya. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga hanya untuk kasih pelajaran sama si Yunus ya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik.
sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai. Udah apa kali dia? Aku mau kota itu binasa, raja itu mati semua, tapi nggak jadi mati. Terhibur dengan pohon jarak, tersenyum sikit, ya kan? Layu pohon jaraknya. Kau pohon jarak aja kau marah lagi. Iya, mati aja aku. Tolong jangan keras kepala kalau rencanamu tidak tercapai sesuai dengan keinginanmu. Amin. Halo, amin. Jangan keras kepala lah. Ya, ini pelajaran buat kita. Kadang banyak kali umat Tuhan ini keras kepala, maunya aja, cara-caranya aja, maunya kayak gini lah, maunya seharusnya begini lah. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Haleluya. Terputus ceritanya di situ. Habis Yunus pasal 5 tak ada. Mari kita belajar dari kesalahan Yunus. Khotbah berseri 4 minggu ini tentang Yunus, kita sampaikan kemarin bahwa orang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain. Alkitab sengaja ditulis, cerita Yunus sengaja ditulis supaya semua kita di sini jadi orang bijak. Amin. Jangan lakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Yunus. Kesalahan Yunus yang pertama dari kemarin kita udah pelajari, saya rangkumkan di sini ya. Yang pertama, Yunus berpikir kalau dia bisa lari dari panggilan Tuhan. Yaitu pasal pertama. Dia pikir dia bisa lah, ternyata nggak bisa lari. Yesaya berkata 43, apa yang sudah di tangannya tidak ada yang bisa mengambil. Kalau saudara sudah berserah sama Tuhan, totalitas berserah, jangan mencoba-coba lari. Yang kedua, kesalahan Yunus yang kita pelajari dari 3 minggu terakhir kemarin, Yunus berprasangka buruk atas manusia ciptaan yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini kota Niniwe, rajanya, dia punya image negatif. Bukankah semua orang ciptaan Tuhan? Amin. Bukankah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Mau suku apapun, mau bangsa apapun, mau sejahat apapun, Tuhan mengasihi manusia. Amin. Tapi dalam hal ini Yunus berbuat kesalahan. Dia punya prasangka buruk terhadap sikap orang. Belajar dari situ. Orang Dayak berprasangka buruk sama orang Madura. Haleluya. Orang apa lagi? Kadang ada di kota di Indonesia ini pun gitu. Pokoknya kalau suku ini ketemu suku ini nggak cocok katanya. Belajar dari Yunus. Amin. Jangan sampai orang Dayak berpikir dibinasakan aja lah orang Madura itu. Orang Madura berpikir dibinasakanlah orang Dayak itu. Yang ketiga, Yunus lebih peduli dengan pertimbangan politiknya daripada keselamatan manusia. Karena kekesalan kota itu, apa yang dilakukan kota dan raja itu terhadap orang Israel, dia kesal. Walaupun virus corona dari Cina, saudara jangan benci negara Cina. Amin. Halo, amin.
Itu maksudnya. Ya, jadi gimana? Apa boleh buat? Tuhan suruh kita mengasihi, ya mengasihi. Mau apapun yang dilakukan orang. Dan yang hari ini kita mau pelajari, kita mau belajar dari attitude yang buruk dari Yunus. Walaupun rencana Tuhan sudah digenapi buat Niniwe, tapi responnya selalu buruk. Hari ini kita mau belajar di sini. Kalau kita lihat dari pasal 4 ini, saudaraku, yang jadi masalah bagi Yunus, dia kecewa karena rencana yang dia inginkan tidak tergenap. Jangan kecewa kalau rencana Tuhan dalam hidupmu berbeda dengan rencanamu. Kebanyakan orang kecewa dia. Tuhan, maunya beginilah. Dalam hal ini Yunus berpikir maunya binasa kota Niniwe ini. Kenapa nggak kau binasakan? Kecewa aku. Kan betul? Makanya aku pergi kemarin karena aku tahu ini akan terjadi. Kalau aku khotbahkan bertobat dan mereka bertobat, kau berbelas kasihan dan kau akan selamatkan. Aku gak inginkan ini, aku inginkan mereka dibinasakan. Kalau ada dalam hidup saudara di mana Tuhan lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana saudara, saudara jangan kecewa, amin. Dia Tuhan, terserah. Dia lebih tahu dari saudara dan saya. Hati-hati dengan kecewa. Kalau sudah kecewa bahwa rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana saudara, akhirnya apa yang lain yang muncul? Frustasi. Rencana Tuhan yang dahulu mau membinasakan tiba-tiba berubah, membuat Yunus frustasi. Dan disemangati dirinya, aku buatlah pondok ambil kuliah apa yang terjadi. Masih berharap dia bahwa rencananya yang akan digenapi tuh. Kalau udah frustasi, kemarahanlah yang muncul. Siapa yang pernah kecewa di sini? Angkat tangan dulu. Semua punya kecewa ya. Nah, urutannya gitu saudara. Dari kecewa, berikutnya apa? Frustasi, marah. Kalau udah marah, berikutnya ini, mengasihi diri sendiri. Mati aja laku. Apa? Self-pityness. Mengasihani. Self-pityness. Gak ada yang peduli. Mati aja aku. Gak ada yang mengerti aku. Ayo, kanan kiri bilang, self-pityness nih. Kasihani diri sendiri dia. Di kampus ini semua mengecewakan aku. Haleluya. Kalau ada yang berpikir student begitu bertobat, amin. Iya. Amin Jessica. Tobat kau. Ini anak kita ini gitu. Kadang dia ngerasa semua kampus membenci dia. Inilah si Yunus dia. Kecewa, marah, frustasi, ujung-ujungnya naik dia ke lantai 3, di lantai 4 itu dilihat-lihatnya ke bawah. Jangan sampai terjadi ya. Kalau mau terjadi itu lebih bagus pulang kau Jessica. Self-pityness, mengasihani diri sendiri, merasa korban dari kehidupan, tidak ada yang mengerti saya. Itulah yang dialami Yunus. Sudah dihibur Tuhan pun, mati daun ara itu, mati aja aku Tuhan. Seru ya. Menarik ini orang. Hamba Tuhan pun banyak gitu, udah melayani kemana-kemari, ujung-ujung dalam akhir hidupnya kecewa. Masuk YouTube, pindah agama. Ngomongi kejelekan kekristenan. Karena semua tidak sesuai dengan rencana saya.
dan ujung-ujungnya depresi. Ayat 3 coba kita lihat kayak mana dia depresinya sampai mau bunuh diri. Jadi sekarang ya Tuhan, apa katanya? Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kecewa, frustasi, marah, self-pitiness, mengasihani diri sendiri, dan ujung-ujungnya depresi dan mau bunuh. Dengar, yang bunuh diri nggak masuk surga. Haleluya, haleluya. Bunuh diri itu tanda bahwa kau dari kecewa, marah, frustasi, mengasihani diri sendiri, depresi, dan mau bunuh diri. Haleluya. Belajar ya dari kesalahan Yunus. Jangan kecewa walaupun rencana Tuhan itu beda dengan rencana saudara. Amin. Apalagi kalau udah kecewa sama manusia masih mending, itu level bawah itu. Kalau sudah sempat kecewa sama Tuhan, udah repot itu. Gak ada yang bisa menyembuhkanmu kecuali siapa? Kecuali Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mari kita lihat di ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Inilah yang kutakutkan Tuhan. Kalau aku khotbah, mereka bertobat dan pasti kau ampuni. Kan betul Tuhan terjadi kan? Yang pertama, belajar jangan kecewa. Yang kedua, saudara, ini coba perhatikan. Ini menarik. Kebenaran apa di ayat ini? Kebanyakan kita mau pengampunan itu hanya untuk kita. Tuhan mengampuni dosa kita, itu yang kita mau. Tapi kita mau orang lain dihakimi. Banyakkah begitu? Tanya dulu kanan kiri. Kayak gitunya kau bilang. Kau mau diampuni, tapi orang lain kau pingin dihakimi. Apalagi ingat perbuatannya yang begitu menyakitkan hati saudara. Ada seseorang, mertuakah, siapakah? Ini pada belum nikah nih, jadi nggak tahu. Atau bekas pacar saudara, kalau kau ingat apa yang dilakukannya, oh Tuhan, maunya dia masuk neraka, masuk jurang saja, ditabrak mobil. Betul? Kebanyakan orang begitu. Ini attitude yang dimiliki oleh Yunus. Jangan sampai ada pada diri saudara dan saya. Kita mau Tuhan ngampuni kita, tapi kita mau orang lain tetap dihakimi. Orang lain harus mengalami konsekuensi. Boleh saya challenge semua saudara di sini. Masih ingat orang yang menyakiti saudara, yang kalau ingat dia, saudara tahu kali perbuatannya jahat sama saudara. Coba angkat tangan, ada yang ngalami itu? Ada mas, puji Tuhan ya, ada yang jujur. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan ya. Ini pada nggak mau jujur semua. Kalau ingat wajahnya saudara, iya, kalau ingat apa yang dibuatnya lah. Dan kecenderungan orang, kalau udah ingat apa yang dilakukan orang itu, Tuhan maunya kau hakimi lah, kau hukum lah. Jangan punya attitude Yunus seperti itu. Amin. Inilah yang kutakutkan Tuhan, kau ampuni jadi kota itu. Aku mau mereka dihakimi Tuhan, kok malah kau ampuni. Jadi saudaraku, belajar dari kesalahan Yunus yang berikutnya di pasal 4 ini, yaitu jangan pernah
kecewa. Kalau rencana Tuhan beda sama saudara. Yang kedua, jangan hanya mau pengampunan untuk dirimu. Semua orang pun harus diampuni. Amin. Itu. Sesakit apapun diampuni. Jangan ulangi kesalahan Yunus. Markus 11 ayat 26. Mari kita lihat. Ayat ini kita baca bersama-sama ya. Markus 11 ayat 26. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama dua-dua ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini udah jelas bagi orang yang percaya Yesus. Jadi nggak ada istilah terlalu sakit Pak Pendeta, nggak mungkin ku ampuni. Udah nggak usah kau ampuni, masuk neraka kau. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni, kemana kita? Halo, kalau Bapa di surga nggak ngampuni kita, kira-kira kemana saudara? Ke neraka lah. Mau sesakit apapun itu, ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini sangat basic bagi orang Kristen. Masalah pengampunan. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang, itu tandanya saudara belum Kristen. Kok bisa ngomong gitu Pak Pendeta? Kalau saudara udah ngerasakan pengampunan Tuhan di kayu salib, seharusnya kepercayaan bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara, saudara pasti bisa mengampuni orang lain. Amin. Itu sangat basic itu. Gak mungkin saudara bilang saudara percaya Yesus kalau saudara tidak bisa ngampuni orang. Gak mungkin itu. Siapa yang yakin kebenaran ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Kalau ada orang Kristen bilang belum bisa aku ngampuni dia, bukan Kristen kamu. Kalau kamu sendiri tidak ngampuni, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Berapa kali kami harus mengampuni guru? Tanya Petrus. 70 kali, 7 kali. Masalah pengampunan pun Yesus ceritakan perumpamaan. Ada seorang yang hutang sama raja. Sampai 7 keturunan utang yang gak akan bisa dilunasinya. Dia bermohon sama raja. Raja tolonglah, aku gak bisa menyelesaikan utangku ini. Dengan belas kasihan raja itu putihkan utangnya itu. Udah, saya hapus utang. Didekatinya, dicekeknya, bayar utangmu. Ratusan miliar dihapuskan, 10.000 dia ceki orang. Didengar raja itu, raja panggil dia, panggil Albojo, penggal kepala. Itulah maksudnya tadi. Kalau kau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga pun tidak mengampuni. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan ya. Biar semua jemaat di sini ngerti mengampuni itu. Haleluya. Gak usah bawa perasaan lah. Perasaan itu menipu. Sesakit apapun, ampuni. Kok bisa ya kau ngampuni? Udah begitu yang dilakukan samamu, apa boleh buat? Tuhanku katakan itu. Haleluya. Tuhan Yesusku katakan itu, aku harus ampuni, aku harus ampuni. Jumat kita di Kelambir, mungkin saya pernah saksikan di sini. Masalah mengampuni menarik sekali ya. Sampai benar-benar saya jadi sebagai gembala pun saya marahin jemaat yang nggak mau ngampuni. Pak Teguh, kalau Bapak sayangnya sama kami di Kelambir ini, damaikanlah saya sama mama siapa itu Pak, kata ada seorang ibu. Itu udah siap memang, datangin dia untuk minta ampun. Udah siap aku Pak Teguh, Pak Pendeta. Oke, ayo kita datang. Saya bawa ibu ini ke rumah. Ibu yang dia
merasa ada masalah mereka. Ibu itu dengan rendah hati bilang, Ito maafkan aku, Eda maafkan aku. Suaminya bagus merespon, iya Ito nggak apa-apa. Tapi istrinya di dapur teriak-teriak, tak mau ku maafkan kau. Ito sini dulu, jangan dari dapur teriak-teriak. Nggak mau ku maafkan dia Pak Pendeta. Kenapa? Karena miskinnya aku, maka digitu-gituinnya aku. Itu betul lah kau ini ya, sombong kali kau. Pantaslah kau miskin karena kau sombong. Saya bilang jadi. Sudah datang orang minta maaf, kau tolak lagi. Ini pendeta agak repot ini ya. Bukan saya anju jemaat, malah saya marahin karena nggak mau ngampuni. Pantaslah kau miskin, sombong kau, saya bilang. Orang sudah datang ke rumahmu minta maaf, gak mau kau ampuni. Tuhan saja mengampuni orang. Siapa kau itu? Kenapa kau gak mau mengampuni orang? Padahal sudah datang ke rumahmu. Di sini kau itu datang kemari, ampuni. Saya bilang, nangis pula, datang betul memang. Haleluya. Menurut saya pendeta harus ngajari yang benar. Haleluya. Mau kau nggak jadi jemaat saya pun nggak masalah. Yang penting sudah diajari yang kalau kau tidak mengampuni, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kamu. Mari saudaraku, kita belajar terus dari cerita Yunus ini. Beberapa hal yang harus kita ingat. Ini yang harus kita ingat ya. Ngomong dulu kanan kiri. Ini berikut ini yang harus kau ingat bilang ya. Ngomong saudaraku ya. Yang ini harus kau ingat ini. Setelah ini harus kau ingat ini apa yang mau diomongkan ya. Dari pelajaran ini. Yang pertama saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan bisa melihat sesuatu di mana saudara dan saya tidak bisa melihatnya. Jadi jangan dikomplaini rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan ini, karena ada sesuatu yang dilihat Tuhan. Amin. Halo, amin. Kalau ada orang yang saudara benci itu dan Tuhan mau saudara mau mengampuni dia, karena ada yang dilihat Tuhan dalam hidup orang itu. Ada sesuatu yang mau dikerjakan Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan bisa melihat jauh lebih dari apa yang bisa kita lihat. Tolong jangan terlalu komplain. Itu, ingat bahwa Tuhan bisa melihat jauh dari apa yang kita lihat. Yunus 4 ayat 4-nya. Coba saudara perhatikan. Kita kembali ke Yunus ya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dengan kata lain gini, Yunus, aku yang ciptakan ini semua. Alam semesta, Niniwe, kota itu ada, raja itu ada. Aku yang izinkan itu ada. 120.000 orang, Yunus. Aku izinkan ada. Dan aku mau mereka bertobat. Tuhan ngomong sama dia, layakkah kau marah? Atau dibalik itu, tolong tahu diri Yunus, dia dong, gitu kan? Gimananya? Emang kau siapa? Kau komplaini rencanaku untuk menyelamatkan ini. Mari kita bertobat, amin. Mempertanyakan, meragukan apa yang menjadi rencana. Ayub pernah juga ngomong begitu ya. Mari kita lihat dulu Ayub. Mari kita lihat Ayub 38 ayat 2 sampai 4. Mari saudara baca Ayub 38 ayat 2 sampai 4. 2 ya. Siapakah dia yang belakang keputusan
Iya, Ayub pun ada di situ catatan. WA saya kirim tadi. HP satu lagi. Ayub pernah menanyakan Tuhan, kenapa ini terjadi sama aku Tuhan? Langsung Tuhan katakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya kepada engkau. Di mana engkau ketika aku membuat bumi? Bahasa ke Yunus, layakkah engkau? Ayo tanya dulu kanan kiri, sambil bersuara betul saudara bilang, gimana? Layaknya kau komplain bilang, ayo. Layaknya kau mempertanyakan Tuhan lagi bilang. Haleluya. Layakkah kau marah? Abang Jessica. Ini baru seger anak saya nih soalnya mengalami ini. Layakkah kau marah? Yang kedua, yang pertama tadi ingat bahwa Tuhan bisa melihat jauh dari apa yang kita lihat. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan tetap selalu baik kepada kita walaupun kita menjengkelkan. Itu harus saudara ingat juga itu. Amin. Mau bandel kayak manapun saudara sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama saudara. Haleluya. Jadi saudara pun jangan marah sama orang yang menjengkelkan ya. Haleluya. Orang Tuhan pun sayang sama dia. Tuhan tetap baik sama orang walaupun dia menjengkelkan. Kalau saudara jadi di posisi Tuhan, jengkel nggak dengan sikap si Yunus ini? Jengkel lah. Dan di mana kebaikan Tuhan? Ayat 6-nya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar apa? Ia terhibur daripada kekesalan hati. Yunus apa? Sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Haleluya. Walaupun saudara menjengkelkan, ingatlah bahwa Tuhan tetap baik. Amin. Luar biasa ya. Gak ada yang bisa menyamai kasih Tuhan ini, yang agape ini. Walaupun saudara menjengkelkan, masih ditumbuhkannya pohon jarak itu untuk menumbuhkan saudara. Walaupun saudara komplain, Tuhan kenapa hidupku begini? Masih Tuhan kasih kau nafas. Haleluya. Masih Tuhan kasih kau makanan. Masih Tuhan kirim orang-orang untuk membantumu. Tuhan mengasihi kita walaupun kita menjengkelkan. Yang berikutnya di ayat 7 sampai 8. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah lagi ya, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Yang ketiga saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi sekecil apapun. Ini harus saudara ingat. Amin. Ingatlah bahwa Tuhan melihat lebih jauh daripada yang saudara lihat. Ingatlah bahwa Tuhan tetap baik walaupun saudara menjengkelkan. Ingatlah bahwa Tuhan tetap memegang kendali situasi sekecil apapun. Dalam hal ini ulat memang ditentukannya untuk menggerogoti daun itu. Angin panas timur itu sengaja ditiupkan. Dia ambil kendali. Amin. Hanya untuk mengajari saudara sesuatu sampai engkau mengerti. Mari kaum bapak, adopsi karakter Tuhan ini. Mau sebandal apapun anak, lakukan sesuatu.
sampai anak kita mengerti. Amin. Jangan nyerah. Dalam hal ini Tuhan sengaja tumbuhkan itu. Dia juga yang suruh ulat menggerogoti itu, supaya mengerti. Dan yang keempat, yang saudara yang perlu ingat, ayat yang 10 dan 11. Mari kita baca ya, ini yang terakhir ya. Dua ayat. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yang keempat yang perlu saudara dan saya ingat, ingatlah selalu untuk tetap fokus kepada hal yang kekal. Bagaimana aku tidak sayang? Apa yang hal kekal dalam hal ini? Jiwa. Apa yang kekal? Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Jadi dua hal yang kekal dalam hidup saudara, mari jemaat di sisi yang dikasih Tuhan, ingat ini, yaitu firman Tuhan dan jiwa-jiwa. Fokuskan hidupmu di situ. Mau seperti apapun kesulitan, tidak sesuai dengan rencana saudara, kecewa atau apapun yang saudara alami, fokus kepada firman, pegang firman, dan terus layani jiwa-jiwa supaya mereka bertobat. Amin. Kenapa kau pusing dengan daun jarak yang nggak kau tanam, yang nggak kau pupuki? Kau aja sedih karena itu. Apalagi Niniwe itu, Yunus, 120 orang lebih, 120.000 orang lebih. Aku mau semua orang diselamatkan, Yunus. Apa yang ada dalam isi otakmu, Yunus? Perbuatan orang kau izinkan menghancurkan hidupmu, padahal rencanaku buatmu sangat besar, Yunus. Aku mau semua orang diselamatkan. Mananya? Saya berdoa saudara nangkap hati Tuhan ini, amin. Halo, amin. Jiwa-jiwa itulah fokuskan firman Tuhan itu. Fokuskan hidup saudara kepada hal yang kekal. Maka kita doa melalui gereja ini, Tuhan pakai. Kita boleh utus misionaris sebanyak mungkin. Amin. Suku-suku di Pulau Sumatera boleh dibawa pada Tuhan. Di mana ada nggak banyak orang mau ke ladang misi yang di mana gereja belum ada. Jemaat ini mau pergi ke sana, memberitakan kabar baik, mengembalakan jiwa-jiwa itu. Inilah hati Tuhan itu, saudaraku. Belajar sesuatu, yang belajar angkat tangan dulu, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saya simpulkan firman Tuhan, ini seri terakhir. Kitab Yunus pasal 4 sudah berakhir, puji Tuhan. Belajar dari kesalahan Yunus ya. Jangan pernah mau lari dari misi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Amin. Gak bisa saudara lari. Jangan coba ya. Jangan berprasangka buruk dengan orang lain. Tuhan sangat mengasihi orang lain. Ya. Jangan karena kesakitan yang saudara alami yang dilakukan orang, saudara membenci orang itu dan berharap orang itu terus dihakimi, terus dapat penghukuman Tuhan. Amin jemaat. Ya. Dan jangan pernah kecewa kalau rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana.
Ya, tinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku dan jalanmu, kata. Saudara mau diampuni, tapi orang lain gak mau diampuni. Buang itu. Tuhan mengasihi semua orang. Amin. Dan ingatlah bahwa Tuhan bisa melihat jauh dari apa yang kita lihat. Ingatlah bahwa Tuhan tetap baik walaupun saudara menjengkelkan. Ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali sekecil apapun itu. Dia pegang kendali. Gak usah kecewa dengan situasi yang ada. Semua ada dalam kendali Tuhan. Dan yang terakhir, ingat untuk selalu fokus pada yang kekal. Firman Tuhan dan apa? Jiwa-jiwa. Betapa indahnya jemaat ini kalau ngerti kebenaran ini. Amin. Dan saya percaya saudara ngerti. Sehingga hidup kita lebih apa? Lebih ringan. Lebih enak kita hidup. Mau seperti apapun sulitnya hidup, kita ngerti bahwa yang kekal itu firman Tuhan. Yang kekal itu jiwa-jiwa. Tunggu waktunya untuk memulihkan segala sesuatunya. Amin. Mari bangkit berdiri jemaat, kita responi firman dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang pemain musik.